sekarang langsung tuh Kalau dokumen di aja sini, sama dia. aduh aku nggak bawa Alkitab, biasanya di luar ya. Ya ini udah dibukain Alkitab kok. Emang Alkitab kita berbeda? Sama Beda. sih Alkitab kita Pak. Alkitab Beda. Kalau sama kenapa nggak percaya? Iya, saya kalau Tuhan mati berarti Tuhan itu nggak maha kuasa. Dia nggak bisa Iya, berarti dikatakan maha kuasa. di sini Alkitab salah atau bagaimana Pak? Tolong dipertegas. Kan saya kalau bilang itu tadi bro, berarti- makanya saya bilang dengar dulu, makanya saya bilang tadi kita nggak usah berdebat, main ayat aja. Sekarang ada tulisannya, kamu setuju atau tidak setuju, kasih juga basic dasarnya kamu berkata. Jangan Aku nggak bawa Alkitab sih. Kalau aku tulisannya bawa aja. Alkitab saya bisa tunjukkan Nah, basic kan dalilnya. repot. Oh, sebut kita bantu. Sebut aja kita bantu. Ya, yang Ayat apa? intinya aku tangkap itu Tuhan kok mati gitu loh. Sementara Loh, kita ada tahu tulisannya Tuhan nggak? itu- Enggak. Kenyataannya ada Kematian, tulisannya bro. nggak bro? Enggak. Itu menunjuk Nyatanya arah tulisannya Yesus. ada nggak? Menceritakan Enggak. tentang- Nyatanya tulisannya ada nggak di Cuman Alkitab? kita Kamu bantah atau mengarah tidak? kepada ke literatif, Lari-lari. ke kata apa huruf. Terlalu memaksakan kehendak. Lo bukan memaksakan orang- kan masa Tuhan mati. Sebagai orang Kristen, Sekarang sebagai Tulisannya ada kok, gimana sih? otoritas tertinggi. Iya, itu ini ada siapa? tulisannya. Kamu setuju nggak dengan tulisan ini? Atau kita hapus ini? Saya telepon LAI dulu. Oh, Gimana? nggak bisa. Alkitab itu Oh, nggak bisa. dihapus, Pak. Itu memang Ah, sudah. terus gimana dong? Benar, Gimana benar. solusinya? Itu asumsi gimana saya menunjuk solusinya? ke arah Yesus. Ah, ya, Bahwa kalau Yesus itu kan asumsi, Tuhan. iya, kalau asumsi, tolong jelaskan supaya bisa dinalarkan asumsimu bahwa Ya, kalau dikatakan kematian Alkitab Tuhan itu di sini kan banyak aneh. dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku adalah hidup yang kekal. Tuhan menurutmu Gak bisa baca. Fokus dulu. adalah hidup yang kekal. Kau terima tidak Enggak, kematian aku baru dengar Kematian baru tahu Tuhan ini dulu bro, Tuhan itu suruh akui dia dulu. karena kalau kita berkata kepada huruf yang tertera itu nggak mengartikannya, kita kan mengatakan bahwa Tuhan mati. Saya Kau baru terima kali pasti ini dengar. Iya, Tuhan mati kau apa terima enggak? pasca- Ini ada tulisannya. Kamu terima apa enggak? Itu aja udah. Kalau saya nggak terima sih kalau Tuhan itu mati. Berarti kau Kalau tidak Tuhan Tapi ini itu ada mati, tulisannya, ya, jadi bukan gimana Kristen caranya? kamu. Tapi Kamu ada bukan tulisannya. Kristen. Jadi gimana caranya nih? Iya, itu menunjukkan, lihat coba di bawah, baca di bawahnya Pak. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, apakah Tuhan punya cawan Pak? Oh iya, memang ini parah ini Kristennya nih. Jadi kita hapus aja kata-kata cawan ini. Dia tidak rayakan Paskah orang ini. Jadi cawan Dia ini kamu benar, masih heran juga cawan. Kata-kata cawan juga heran. Cawannya itu cawan Tuhan ya Pak? Pengertian Iya, cawan iya, itu kita bagaimana, baca Pak. Iya. Lanjutnya baca. Aduh. Selanjutnya baca. Dia berdosa terhadap tubuh dan apa itu Pak di bawahnya Pak? Turun ke atas Pak. Darah Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Percaya nggak kamu Tuhan punya tubuh, punya darah? Tubuh Tuhan itu berbentuk Yesus Pak. Tubuh dan darah Tuhan. Kalau gitu darah Tuhan berbentuk dia siapa? mengambil rupa dalam wujud Iya. Yesus. Iya, tubuh, iya Tubuh darahnya Yesus. darah siapa? Darah Yesus. Oke, Iya, sabar. Kemanusiaan Yesus. Oke. Kemanusiaan Jadi, Yesus Pak. Oke, sabar bro. Oke, saya tanya dulu bro. Kalau paham tentang begini Pak, ini sampai profesor dokter pun tidak bisa memahami yang seperti ini Pak. Oke, Kalau Bapak oke. hanya Betul. berpaku kepada satu Tuhan, Betul. bagaimana kita lari ke dalam perjanjian lama Pak? Betul. Oh iya, betul. Harusnya tiga Allah Tuhan ya. memperkenalkan Iya, salah diri saya. kepada Musa, itu Yesus Betul, apa? betul. Yang Harusnya kita berpegang pada tiga Tuhan, betul. Oke, Sama oke. kita kalau satu Tuhan. Kalau saya punya pegangan satu hati. Kau rayakan Paskah Tiga tidak? pribadi Kau sama rayakan tiga, Paskah Pak. tidak? Kau jawab dulu. Kau rayakan Paskah tidak? Saya merayakan Paskah Pak, semua orang Enggak, dia nggak percaya kok. Terus kau rayakan Paskah sebagai apa? Kelahiran atau kematian? Ya kematian Yesusnya, bukan kematian Tuhan ya Pak. Terus kenapa kau menyangkal kematian itu? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Kematian itu menunjukkan kepada kematian Ya, Yesus Pak, bukan kepada kenapa, Tuhan. kenapa kau Iya, menyangkal oke, ayat Yesus tentang bukan kematian ini? Tuhan yang menjadi manusia itu loh Pak. Ya, Bukan kenapa berarti kau menyangkal ayat menuju kepada ini? Tuhan Kenapa Yahweh, kau Pak. menyangkal? Kau jawab dulu. Kenapa kau menyangkal ayat ini? Saya tanya.
Kok Saya kau nggak rayakan menyangkal Paskah? ayat ini, Pak. Ayat ini menerangkan bahwa itu menunjuk ke arah ketuhanan ke Yesus. Yesus sebagai Tuhan. Kita kan mengakui Yesus sebagai Tuhan, Pak. Kalau kau sedang menyangkal ayat ini, berarti kau tidak melakukan hari raya Paskah. Benar gak? Saya merayakan Paskah, Pak. Saya mengakui Nah, Paskah. terus kenapa ayat ini hadir kau menyangkal? Kematian Tuhan itu berarti mengartikan kepada Iya, Yesus, saya Pak. tanya. Yesus sebagai Kau Tuhan. belum Bapak jawab. mengakui Yesus sebagai Kau Tuhan, belum ya? jawab dengan tepat. Kenapa kau menyangkal ayat yang tertulis ini? Ayat tertulis itu nggak bisa saya sangkal, Ya, Pak. Semua Alkitab itu tidak boleh disangkal, Pak. Kau bilang Tuhan tidak mati. Berarti kau Bapak bukan jangan Kristen. mengartikan secara hurufiah gitu loh, Pak. Kalau saya mengatakan secara hurufiah, Tuhan kok mati gitu, Pak. Tuhan itu sebagai Tuhan itu roh. Yesus itu nyata mati di atas kayu salib. Kamu sama seperti Islam. Yesus tidak mati. Kau Iya, memang Yesus mati kayu salib, Pak. Matinya itu mati kemanusiaannya, manusianya. Kau menyangkal. Maksud kau menyangkal. Saya tidak pernah menyangkal Yesus itu, Pak. Yesus sebagai Tuhan Juru Jangan-jangan Selamat kau itu ini, yang mengambil rupa jangan-jangan manusia kau itu, seperti Pak. Islam, bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Iya kan? Iya, benar. Saya tidak bisa menyangkal kematian Yesus di kayu salib. Tapi kan yang mati kenapa itu kau menyangkal ayat kemanusiaan. itu, saudara? Kenapa kau menyangkal? Saya tidak menyangkal, Pak. Tuhan yang saya sangkal itu Berarti Tuhan nggak kau bisa mati, percaya Pak. dengan sungguh-sungguh, ya. Orang Kristen sejati itu dia Pak, saya mau tanya, memperkenalkan. kalau ya, begitu, kalau Bapak berprinsip ke situ, bagaimana kita lari ke perjanjian lama? Saya Apakah setiap ketika- tahun merayakan Paskah ketika dan Yahweh saya tahu memperkenalkan bahwa diri itu kepada Tuhan yang Musa, mati. itu Yesus. Kalau kau tidak menerima kematian itu, berarti kau belum ditebus dosa kau itu. Itu Kalau konsekuensinya. Tuhan, saya katakan, Pak, saya menerima kematian Yesus sebagai manusia mati sebagai Tuhan. Berarti kau menyangkal. Itu kan kata Tuhan itu menunjukkan kepada Yesus, mengarahkan kepada Yesus. Tidak ada Yesus narasi itu kau sebagai lagi. Tuhan, Yesus makanya sudah dikatakan menyatakan kematian diri. Tuhan. Yesus sudah mengatakan bahwa aku akan mati. Diserahkan kepada ahli-ahli Taurat untuk disalibkan, mati dan bangkit. Ya, kau Iya, menyangkal benar. ayat itu lagi. Terus Tidak kenapa bisa kau disangkal, Pak. menyangkal? Itu Nah, tidak bisa itu. disangkal. Yesus Makanya memberitahukan saya- kematiannya kami sebagai di sini. manusia, Pak. Makanya kami di sini bukan Kristen abal-abal ya, yang seperti kau pikir ini. Ya, jangan Ya, kau siapa yang mau mengatakan ambil yang Bapak enak. abal-abal, Dengar, Pak? Kita ini satu iman, cuma jangan lain kau pemahaman, ambil mau Pak. yang enak-enaknya saja. Disuruh pikul salib, kau menolak. Ya, Ya, kau siapa ini. yang menolak pikul salib, Pak? Saya mau tanya, Pak. Ya karena kenapa kau dulu? menyangkal, Pak karena Billy? kau menyangkal kematian Tuhan. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa itu Yesus, Pak. Ya, karena kau hanya mau yang Arab gampang-gampang saja, supaya orang dituduh bahwa Tuhan mati, kau menyangkal. Kau seperti Islam. Kalau saya tidak Islam, Pak. Kalau saya Islam, saya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Pak. Orang Islam mengajarkan Yesus tidak mati. Yesus mati, Pak. Nah, berarti kau menerima ayat ini. Saudara segera bertobat. Saya tidak terima Tuhan mati, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Saya tidak terima, saya tidak mau menerima Tuhan itu mati. Kalau Tuhan itu mati, berarti Oke, sabar Pak Joto, sabar. Jadi kita juga kalau kita berdialog, jangan kita egois mementingkan apa yang kita mau sampaikan, tetapi kita menyerapi apa yang dikatakan. Nah, ya begitu, Pak. Saya tidak terima kalau Tuhan itu mati. Karena Tuhan itu kan roh. Roh itu kan nggak bisa mati, Pak. Di situ dibilang Bagaimana tubuh roh dan bisa mati? tubuh Sementara kerek-kerek. kita mengakui bahwa roh Tuhan itu adalah roh. Ya, Bang kerek-kerek. Kau pendusta. Ya. Kau barusan. Kau pendusta. Coba lihat kau. dulu ayatnya. Itu tubuh dan darah Tuhan bukan dibilang. Tubuh dan darah Tuhan, tubuh kemanusiaan Yesus loh, Bu. Itu bukan tubuh dan darah Oke, Tuhan. oke. Tuhan. Oke, Tuhan itu nggak fokus. punya Oke, Dia mengaku sabar. sehingga dia dikatakan, Sabar dulu. Oke. Dengar dulu, bisa nggak kau dengar dulu? Yang Oh, tadi, oke, siap, saya dengar. oke. Kamu, jadi menurut kamu Yesus itu apa bagi kamu? Yesus itu bagi saya Tuhan, Pak. Tuhan dan Juru Cuma Selamat, Tuhan. penyelamat Uh-huh. saya, Pak. Oke. Apa Dia kamu Tuhan selain Yesus, Pak. sama dengan Thomas tidak? Hah? Kamu sependapat dengan Thomas tidak? Kalau Tuhan menjawab, ya Tuhanku,
Kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau Enggak baca percaya. yang benar, baca Alkitab yang benar. Apa yang Thomas Thomas katakan? menjawab, dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Oke. Nah, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, betul? betul Pak. Nah, sekarang kamu seharusnya pahami apa itu kata mati. Kamu nggak paham, tapi kamu sudah menolak lebih dulu. Harusnya setiap ayat itu sebagai orang Kristen yang sejati, jangan tolak dulu. Tapi belajarlah memahami ayat itu. Belajar jadi Kristen yang sejati. Jangan jadi Kristen yang munafik, Kristen yang abal-abal. Ayat itu tidak salah. Yesus itu Tuhan dan Allah. Kenapa kamu mengatakan ketika Tuhan mati kamu tolak? Apakah roh bisa mati Pak? Woi, sekarang saya tanya kamu, ya, kamu menerima nggak ayat tadi Tuhan mati? Kalau Tuhan mati saya tidak terima Pak. Tapi kalau Loh, berarti pemerintah mati, kamu menolak ayat yang tadi. Kamu saya bukan memahami Kristen. ayat itu. Maaf, Pak, maaf, saya bukan menolak ayat itu. Saya memahami ayat itu menunjukkan ketuhanan Yesus. Itu menceritakan. Nah, tentang sekarang yang Yesus. saya tanya, Tuhan mati atau tidak menurut ayat ini? Menurut ayat ini kematian Tuhan sampai ia datang. Iya, kematian Tuhan siapa yang mati? Iya, berarti yang mati Siapa, Pak? siapa? Sekarang yang kematian Tuhan berarti yang mati siapa? Kamu itu Kristen harus memahami Alkitab itu berbicara tentang apa? Alkitab berbicara tentang Tuhan atau tentang manusia? Tentang Tuhan Pak. Kalau begitu, kalau tentang Tuhan, yang mati itu siapa? Tuhan atau manusia? Yang mati itu manusianya Pak. Tidak ada dikata yang mati itu manusianya. Ya itu Bapak kan mengartikan secara hurufiah aja Pak. Memang Alkitab dipahami begitu. Yang lahir Tuhan. Kamu ditebus oleh tubuh dan darah Tuhan. Oke? Oke. Paham? Yang mati Tuhan. Sepakat. Yang lahir Tuhan. Yang Saya mati. nggak mau sepakat kalau Tuhan mati Pak. Kalau Tuhan mati dia nggak mau kuasa Pak. Makanya bro, jangan tolak dulu bro. Ada banyak orang Kristen yang tidak menerima Tuhan mati karena tidak paham Alkitab. Tuh. Ya mungkin ya baru kali ini. Makanya bro, rendahkan hatimu. Bertanya kenapa Tuhan bisa mati. Jangan kamu jadi Kristen yang bebal, Kristen yang tidak menerima apa yang ditulis. Kalau kamu tidak menerima yang ditulis, kamu jangan jadi Kristen. Mualaf, siapa Muslim di bawah tolong naik, syahadatkan saja dia ini. Oh saya tidak mau. Loh, kamu hanya mengimani saja yang kamu tidak pahami. Ketika dikatakan Tuhan mati, kamu tidak pahami. Kalau ada saudara-saudara Muslim yang mau bisa mensyahadatkan. Bapak itu Yesus itu Tuhan ketika Yesus itu Tuhan apa Bang, tidak Pak? gini Bang Erik ini menganggap Yesus itu Tuhan atau utusan? Karena Tuhan. Tuhan atau utusan? Tuhan. Bukan utusan. Bukan utus. Bukan. Oke, saya tanya kamu. Ketika Yesus itu apa? Artinya, kamu percaya nggak Yesus itu adalah Yotevave itu sendiri? Percaya Pak Yahweh itu sendiri Pak. Iya. Oke. Dia sendiri. Kalau Yesus itu adalah Yotevave, ada satu ayat mengatakan nubuatan. Bukan duta, bukan utusan, melainkan ia sendiri yang menjadi penebus. Sakaria 12 ayat 10 memandang kepadaku yang mereka tikam. Yotevave ditikam. Yotevave adalah Yesus. Yotevave adalah Tuhan, Allah, Bapa, dan Anak. Itulah Yotevave kita. Secara Berarti kan asumsi Bapak kan? Itu tidak Apanya- dikatakan Yesus itu. loh, Yesus itu adalah Yotevave itu sendiri, kamu terima atau tidak? Ya Bapak mengatakan kan Bapak kan menarasi sendiri kan jadinya. Ya, saya tanya. Lama, kalau saya punya prinsip gini Pak. Ya, enggak prinsip. Satu hakikat. Enggak, saya tanya kamu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yotevave atau bukan? Ya Yesus itu Yotevave Yahweh itu. Nah, ya, di dalam Sema Israel apa bunyinya? Nggak tahu dia Bang. Yahweh.
Yotevave ada berapa? Sema Israel, Yotevave, Adonai, Yotevave, Ehad. Berarti Yotevave ada berapa? Itu kan perkenalan, Allah memperkenalkan diri. Bro, saya tanya di sini Yotevave ada berapa? Nggak usah terbang-terbang. Jadi Tritunggal itu jadi orang yang munafik. Sekarang kita lihat yang tertulis. Yotevave di situ ada berapa? Ini syahadat Itu orang Kristen ini. Tuhan, sebutan-sebutan Tuhan, Pak. Apa? Kepada bangsa Israel, nama sebutan-sebutan Tuhan kepada bangsa Israel. Betul, setuju. Kalau begitu, Tuhan Yesus itu adalah Yotevave itu sendiri. Terima? Terima. Nah, bukan duta, bukan utusan, berarti Yotevave yang mati di kayu salib. Terima? Terima. Nah, makanya bro, pahami apa itu namanya arti Yesus. Dengar. Yotevave, ya, Allah Israel, ketika dia melakukan tindakan, dia mengikut sertakan nama dan tindakan. Contoh, Yotevave Yasa. Contoh Yotevave Makadiskem, Yotevave Nisi. Ketika dia menyembuhkan disebut apa? Yotevave Rafa. Ketika dia menyelamatkan disebut apa? Yotevave Suah. Ketika dia menyelamatkan, Yotevave Suah. Disingkat Yosua. Itu nama Tuhan Yesus. Nah, makanya ada golongan Kristen, ya golongan kita, tapi mereka tidak menyebut diri mereka itu Kristen. Contoh yang mereka sebut, mereka itu apa ya? Kamarmar ini apa Kamarmar? Kamarmar. Nah, contoh sama dengan Kamarmar itu mesianik. Apa bedanya mesianik dengan Kristen? Bedanya di bahasa. Kalau mesianik mempertahankan nama Tuhan Yesus itu dengan bentuk Ibrani, Yesuah, Hamasiak. Dari Hamasiak itu, Yesuah, Hamasiak itu menjadi apa? Mesias, menjadi mesianik. Nah, karena kita Kristen ini mengambil narasi daripada Yunani, makanya kita mengambil dari nama Kristius. Nah, jadi nama Yesus itu dalam bentuk Yunani Yeseu Kristus. Nah, bagaimana Bil? Yesua jadi Yeseu. Nah, di dalam penggunaan bahasa, Pak. Kenapa? Penggunaan bahasa. Penggunaan huruf. Di dalam huruf Ibrani Yak, di dalam huruf Yunani ditulis Iyeh. Paham? Jadi di dalam bentuk itu Yesua, iya, jadi Yunani Yeseu. Nah, orang bule tulis Yesus, orang Indonesia baca Yesus. Jadi Yesus artinya apa? Yotevave menyelamatkan. Kalau ada kamu tanya sama pendeta, apa arti nama Yesus? Oh, Allah yang menyelamatkan. Oh, keselamatan. Nah, mereka belum mengenal Tuhan Yesus, bro. Itu jawaban orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kalau yang sudah mengenal Tuhan Yesus, pasti jawabannya apa arti nama Yesus? Yotevave menyelamatkan. Karena bukan duta, bukan utusan. Dia sendirilah yang menyelamatkan kita. Oke? Sebagai sang sumber, dia disebut apa? Sebagai sang pencipta, bangsa Israel memanggil dia apa? Bapa. Artinya itu sang sumber. Ketika dia berinkarnasi, dia disebut anak. Dia digelari anak. Nah, keberadaan atau eksistensi daripada Allah Yotevave itu roh. Roh, tentunya roh itu tentunya suci dan kudus. Setuju? Setuju, Pak, kalau roh itu kudus. Nah, roh itu tidak bisa mati, Pak.
Sabar, kamu jangan terfokus di situ. Oke? Roh ini melingkupi, brother. Dalam keadaan dia ada di mana-mana, dia menyatakan diri dalam daging agar bisa terlihat di Israel. Nah, ketika dia sudah menjadi roh, menjadi tubuh, apakah di negara-negara yang lain sudah tidak ada dia lagi menurut Anda? Karena sudah menjadi manusia di apa? Sudah menjadi serupa dengan manusia di Israel. Apakah di Eropa, di Afrika sudah tidak ada dia lagi, bro? Ya di mana-mana dia tetap ada karena dia maha kuasa, Pak. Roh. Betul. Dalam dimensi roh. Oke. Permasalahan saya itu dimensi Diam roh. dulu, bro. Saya belum selesai. Oke. Dalam dimensi roh dia tetap hadir, ya. Dan dia juga dalam waktu yang sama menjadi daging. Apakah Allah itu sudah lebih daripada satu? Enggak, tetap dia kehadirannya. Tubuhnya bukan tubuh manusia, tapi tubuhnya adalah tubuh Tuhan. Makanya kita dikatakan di dalam Alkitab harus mengakui tubuh Tuhan. Di Alkitab juga dikatakan apa? Ya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita ditebus dengan tubuh darah Tuhan. Jadi kita harus bedakan, tubuh Tuhan itu tubuh surgawi, tubuh manusia itu tubuh apa? Dari tanah. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu menjadi daging, bukan menjadi manusia. Itu terjemahan yang salah, itu menjadi manusia. Dia tidak pernah menjadi manusia. Karena Tuhan kami itu adalah Tuhan 100%-nya. Dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Saya nggak ngerti tubuh surgawi itu gimana, Pak? Boleh saya dijelaskan tubuh surgawi itu gimana? Nanti, sebentar. Baca jadi 1 Korintus 15. Baca di situ. Kalau mau cari, baca di Percaya kita tuh, percaya. Aduh, ini kemana-mana lagi nih. Satu-satu dulu, saya baru mau menjelaskan tentang kematian. Satu-satu dulu. Jangan kita ditanya tidak fokus, ya. Jadi dia adalah roh itu sendiri yang menjadi daging. Tubuhnya tubuh Tuhan, dagingnya Tuhan. Nah, ketika dia mati, siapa yang mati? Dagingnya daging Tuhan, rohnya roh Tuhan. Ya mati ya Tuhan. Nah, yang permasalahannya orang Kristen tidak pernah mendalami apa? Mendalami Alkitabnya. Ketika dikatakan Tuhan mati, kalian tolak. Karena kalian tidak paham apa arti mati. Maaf, saya mau potong. Tubuh Tuhan berarti ketika Sabar. ketika Yesus Sabar. mati itu, Pak. Sabar. Ketika Yesus makan, Tuhan makan gitu loh, Pak. Sabar, nanti kamu tanya. Nanti kamu akan tanya apakah Tuhan makan atau tidak, oke? Pelan-pelan dulu. Nah, arti mati dulu, bro. Kamu tahu nggak arti mati? Oh iya, ya, mati ya. Mati tidak itu bergerak diam, Pak. bro, itulah sebabnya bro, rajin-rajinlah masuk di sini. Aduh, jangan menentang dulu, oke? Terlalu Dasar. dasar. Oke. Yang dimaksud dengan arti mati itu keterpisahan tubuh dan roh. Sudah. Berarti yang mati itu apa? Tubuh. Arti mati apa? Keterpisahan tubuh dan roh. Jadi Tuhan itu mati, ya mati. Jangan disangkal. Roh itu memang tidak mati. Secara roh tidak mati. Karena roh itu pergi kemana? Ke dunia orang mati dalam 1 Petrus 3:19. Itu sebabnya ketika kamu melihat ayat Alkitab, belajarlah memahami, jangan belajar membantah. Ketika dikatakan Tuhan mati, kamu nggak terima, saya nggak terima. Ketika kamu mengatakan kamu tidak terima, artinya kamu di situ tidak tidak mengabarkan tentang kematian Tuhan. Kamu takut. Di situ kamu belajar, kamu tidak memahami tentang Alkitab selama ini, bro. Jadi udah paham apa arti mati? Iya, Pak. Keterpisahan tubuh dari roh, Pak. Nah, itu dia. Jadi kalau Tuhan mati boleh nggak? Kalau Tuhan nggak boleh mati, Pak. Terpisah itu artinya tubuh
tubuh jasmania yang mati, Pak. Ya ada Itu nggak tubuh bisa mati. Kalau mati roh itu berarti roh itu mati, Bro. Pak. Kalau Tuhan Ya, bro. masih berarti roh itu mati, Pak. Sabar. Kamu juga nanti akan heran sebab yang bangkit itu tubuh dan dagingnya juga. Ya, yang bangkit itu tubuhnya dan daging juga. Sabar dulu Ya. Bang Jonto. Saya Jadi kalau saya klimaks dulu Bang Jonto. Bang Jonto saya klimaks dulu ya, tolong. Nah, jadi begini bro, tubuhnya tubuh Tuhan, paham? Harus dibedakan tubuh Ya, Tuhan dengan betul. tubuh manusia. Roh itu adalah roh Tuhan itu. Arti mati, artinya keterpisahan tubuh dan roh, paham? Tubuhnya tubuh Tuhan. Ulangi lagi. Kita ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya ulangi lagi. Kita ditebus tubuh dan darah Tuhan. Rohnya adalah roh Tuhan. Arti mati artinya keterpisahan tubuh dan roh. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa mati? Bisa. Tidak bisa, Pak, kalau saya tuh. Kalau roh tidak bisa mati, Pak. Ya. Itulah saudara-saudara Kristen. Kau tidak terima kematian. Jadi saya sudah jelaskan arti daripada definisi daripada mati. Ternyata lambat. Jadi saudara-saudara Kristen, ketika kalian mendapat mengatakan umat-umat muslim susah mengerti alias botol, saudara Kristen kalian juga botol, kayak yang tadi itu botol. Sudah dijelasin loh, tapi memang botol. Rasa. Coba Rasul kasih dia ayat itu dulu. Lukas 24 ayat 39 supaya dia sadar. Udah sadar. Salam, selamat siang. Shalom. Ini mana tadi orang itu udah turun ya? Ya, aku turunkan. Bego sekali. Dia harus paham dulu mati itu adalah terpisahnya nyawa atau roh dari jasad, meninggalkan dunia ini pergi ke tempat yang lain. Nah, itu yang dibilang mati. Mati bukan binasa. Ya. Mati itu bukan binasa. Binasa sudah pasti mati. Ingat ya, bedakan. Jadi Tuhan itu tidak binasa, dia hanya mati. Mati itu artinya meninggalkan tubuh kudusnya, pergi ke dunia lain. Begitu, ketika dia balik lagi ke tubuh itu, dia hidup. Nah itu Tuhan itu bisa mati, bisa hidup. Karena mati dan hidup itu adalah ciptaannya, makhluknya. Itu bagi Tuhan hal yang biasa. Mereka pikir mati itu binasa. Jadi mereka itu bingung, nggak paham. Mereka ini nggak tahu kematian pertama, kematian kedua. Sering saya Iya, bilang mati dulu. itu kan artinya terpisahnya tubuh dari jasadnya, roh dari jasadnya. Gitu. Iya. Itu yang Nggak bilang menjadi mati. hal Kalau binasa kekhawatiran. lain lagi. Iya. Tentang hal kematian itu nggak kekhawatiran buat Tuhan itu enggak. Karena ada kebangkitannya. Kecuali tidak bangkit, dia parkir di kebinasaan sana di kematian kedua, binasa kekal di neraka. Lah itu khawatir kita. Iya, Dia jadi kan yang- kita juga harus memberitahu juga Bro Silvan kepada teman-teman, mati itu kalau tubuh itu tidak mati, roh tidak mati. Yang mati itu adalah keterpisahan. Jelaskan dulu, mereka pahami dulu arti mati supaya enggak ini loh, enggak Bang pusing. Jun, Tapi kalau sudah 1000 kali Bang Jun dijelasin. Tanya Bang Silvan, tanya Bang Elvis. makanya RCS mereka itu akhirnya menjadikan mereka mu'alaf. Karena RT 6 dan mereka itu kan RCS-nya rendah, mudah kena prank sama iblis.
Makanya semuanya itu kan yang mu'alaf itu kan mengatakan Tuhan tiga, blokir permanen. Ya kan? Siapa lagi tuh yang ini si Al-Hidayah. Mereka kan mengatakan Tuhan di Tritunggal tiga. Mereka masih mengganggu tentang kematian Tuhan. Itu kan mereka itu. Hanya orang Kristen yang kayak kita saja yang masih dunia fana bingung mereka. Tuhan mati, Tuhan meninggalkan dunia fana, masuk ke dunia roh. Bingung mereka. Banjon, jangankan mereka ya, KTVP aja sudah lama tidak paham sampai dunia ini apa arti mati. Benar nggak Pak Silvan? Iya. Itu yang kalau nggak paham arti mati, udah repot kita. Repot. Bedakan ya mati dengan binasa supaya paham teman-teman. Jangan disamakan, mati itu belum tentu binasa. Binasa sudah pasti mati. Nah itu bedanya. Jadi tubuh itu tidak pernah mati, tubuh itu bisa binasa. Kok tubuh mati? Tubuh itu jasad loh. Yang mati itu keterpisahan jasad dengan nyawa. Itu yang dibilang mati. Yang binasa apa? Tubuh itu menjadi tanah, binasa dia, kembali menjadi tanah. Mana ada tubuh mati? Tubuh binasa yang benar. Kalau KTP ini kan tubuhnya binasa. Kalau Tuhan Yesus kan tubuhnya tidak binasa. Tubuh binasa. Masa tubuh mati? Tuhan Yesus itu terbukti ya di Lukas 24 ayat 39. Bangkit, dan Tuhan Yesus bilang begini, ya. Hantu itu tidak punya daging dan tulang seperti aku. Nah, jadi Tuhan membenar itu naik ke surga. Selesai sudah misi Tuhan Yesus. Gitu. Arti inkarnasi mereka tidak paham. Arti mati tidak paham. Tubuh Tuhan tidak paham. Agama apa ini yang ngaku-ngaku Kristen ini? Mati tidak paham. Tubuh Tuhan tidak paham. Agama apa kalian ini? Kristen tempelan mereka ini, KTP saja. Jadi disuruh belajar lagi. Kalau HP-nya mati, HP-nya kan masih ada, masih utuh. Yang mati itu kan karena kehilangan daya baterainya, daya di dalam HP-nya. Bukannya HP-nya lenyap, bukan HP-nya binasa. Dia cuma mati karena kehabisan daya. Nah itu dibilang mati. Jadi mereka ini menyangka mati itu binasa. Begitu. Inilah pemahaman mereka nih, gagal paham ya, gagal paham. Jadi Tuhan meninggalkan dunia fana, ini disebut mati, meninggal dunia. Jadi memang sudah jelas nama KTVP ini. Kurang tidur, pikiran pendek. Itu dulur saya loh, jangan dimarahin dia. Apa Bang? Namanya apa? Kurang tidur, pikiran pendek. Itu pikiran pendek. Sesuai namanya, benar-benar. Tapi Iya, tenang aja Bil, nanti dia bisa berubah pikiran loh. Hari ini, besok kita nggak tahu. Habis itu dia serang Pak Celo. Habis itu dia kabur. Aduh, susah sudah datang. Kurang tidur memang dia. Lu jangan datang di Indonesia sini lagi, KTP. Lu parah. Bisa-bisanya singkatan tadi, kurang tidur, pikiran pendek. Aduh. Aduh, mana lah Bil. Pikiran pendek. Iya benar. Billy ini luar biasa loh. Malaikat Gabriel aja dilawannya. Malaikat Gabriel dilawannya di rumahnya. Tadi malam 3 bulan dari Arius. Dia dengar sangka dia sedang menyebarkan paham Arius. Saya chat di bawah terus dia masih lawan ini PSBN. PSBN bilang kau ini coba membangkitkan ajaran Arius lagi, tapi dia nggak sadar. Saya ketik di bawah, lu tuh memang Arius, saya bilang begitu. Tapi dia jawab saya, kau tahu tentang Arius? Iya, saya tahu tentang Arius. Karena Arius ajarnya seperti kau ini, saya bilang begitu. Dia nggak berani balas.
Iya kan Juma itu kemarin kan bilang Tuhan kita mati berdebat dengan saya bilang Tuhan Yesus tidak binasa, dia hanya meninggalkan dunia yang dibilang itu meninggalkan dunia fana. Dia pergi ke dunia roh untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya di sana. Nah, jadi mati itu keterpisahan tubuh dari nyawanya, pergi meninggalkan dunia fana. Jadi Tuhan kami itu tidak binasa, dia hanya mati. Lalu kenapa kita harus malu mengatakan Tuhan kita mati meninggalkan dunia fana ini, pergi ke dunia roh? Coba, apa yang harus dipermalukan? Memang itu fakta, itu real. Hanya mereka yang pikiran pendek, yang RCS-nya di bawah rata-rata seperti RT 6, itu yang nggak mampu menerima pernyataan itu. Makanya mereka bisa disesatkan oleh syaiton, gitu. Syaiton atau Satan ini? Oke, jadi saya belum sapa-sapa dari tadi. Shalom Bang, selalu Kak Dewi, selamat siang. Shalom. Selamat tahun baru, Rasul. Iya, siang. Happy New Year. Kalau Pak Pastor Ben sudah saya sampaikan salamku. Salam Pastor Ben. Shalom Bang Andre. Shalom Bang Elvis. Semuanya. Shalom. Iya, salam satu Tuhan, salam satu Tuhan. Tuhan kita satu, namanya Yesus Kristus, tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada sebanding, tidak ada yang lebih tinggi. Tiada Tuhan selain Yesus, tiada Allah selain Yesus, tiada Bapa selain Yesus, tiada Roh Kudus selain Yesus, tidak ada penguasa selain Yesus. Harus paten itu kawan-kawan. Ya oke, jadi begini kawan-kawan, saya ingin bernarasi sedikit, izin host. Jadi memang pertanyaan mereka, Gabriel itu sudah ketangkap basah. Ya, Gabriel sudah ketangkap basahnya adalah dia bilang bahwa tubuh Yesus bukan Tuhan. Tubuh Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia bilang itu milik Tuhan. Itu daging Tuhan, tapi bukan Tuhan. Akan lucu si Gabriel ini. Tapi dikit lagi lah, karena dia sudah diracuni sama Neo Alpha. Neo Alpha kan penyembah tiga Tuhan. Dia Arius itu. Yang sudah diracuni sama Neo Alpha itu adalah Gabriel, Logikawi, Selma, Apostemi, dan beberapa. Jadi sudah diracuni. Jadi sebabnya kita harus sering ngobrol seperti ini supaya kita semakin konsolidasi ke dalam, memahami. Jadi begini kawan-kawan, tentang tubuh Yesus itu, siapa itu tubuh Yesus? Ini harus jelas buat kita. Oke, kalau tubuh monyet ya tubuh monyet, kalau tubuh ikan, kalau tubuh sapi ya sapi, ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau tubuh Tuhan ya tubuh Tuhan. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu adalah tubuh Tuhan. Dan tubuh itu tidak sama dengan tubuh kita. Kita mati, debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada penciptanya. Jadi tubuh Yesus kita itu tubuh Tuhan yang tidak kembali menjadi tanah. Dia tidak membusuk. Jadi tubuh Tuhan itu yang mati 3 hari 3 malam. Kenapa dia bisa mati? Karena dia mau mati. Jelas itu Yohanes 10 ayat yang 17-18. Jadi tubuh Yesus itu bisa mati bukan karena ditombak, bukan karena kehabisan darah, bukan karena dia tuduhan-tuduhan tungtung, karena dia menjadi manusia. Kita tidak percaya itu bukan manusia. Mirip dengan manusia ya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu jelas. Jadi marilah kita, kalau kita lihat Yohanes pasal yang ke-4 ayat 2 dan 3 itu bukan menjadi manusia tapi menjadi daging. 2 Yohanes 1 ayat 7 bukan menjadi manusia tapi menjadi daging. 1 Timotius 3 ayat ke-16 bukan menjadi manusia tapi menjadi daging. Oke, Yohanes 1 ayat 14 bukan menjadi manusia tapi menjadi daging. Sarki egeneto. Jadi ini jelas. Jadi yang menyatakan bahwa Yesus datang sebagai manusia seperti kita, bahkan ada dikatakan duinatur, itu adalah antikris. Antikris yang mengaku, jadi dia tidak bisa sekaligus pencipta menjadi ciptaan. Itu yang saya tegur si Gabriel. Bagaimana Anda berkata bahwa pencipta bisa sekaligus ciptaan, bahwa yang ilahi, yang abadi bisa menjadi tidak abadi? Anda itu udah ngaco pemikiran Anda itu. Anda itu sudah sesat, ya. Jadi kemarin juga saya sudah tabok langsung si Neo Alpha. Kau yang menyesatkan, kau penyembah tiga Tuhan. Ya, kamu menyesatkan orang-orang ini. Jadi oke lah. Jadi sama dengan KTFV ini juga penyembah tiga Tuhan. Jadi memang kita harus ulang-ulang kawan ya. Narasi ini ulang terus, jangan bosan-bosan. Ya, Tuhan tidak pernah datang jadi manusia. Ya Tuhan, manusia itu harus jelas ya. Oke, lanjut kawan-kawan. Shalom.
Oke. Shalom semuanya. Selamat pagi. Oh, Andre, sorry saya nggak bisa ikut ke Bandung, sahabatku, sahabat karibku. Iya. Ya, tapi besok kita jadi ngumpul kan di Siap. di CP, oke ya. Saya Siap. usahakan. Karena tiap hari saya reguler ngantar anakku yang paling cantik satu-satunya sedunia ini loh. Iya. Dia udah bisa bawa mobil sendiri, tapi dia harus diantar, dijemput, antar jemput ya. Bagaimana lah ya. Siap, Sebelum Pastor dia Ben. dapat suami. Ya, terima kasih ya brother buat pengertiannya ya. Oh, lanjut. Ya. Ya, saya ingin tambahkan ya dari narasinya Pastor Ben. Ya. Yesus itu kenapa harus mengalami kematian? Kematiannya bukan seperti kematian manusia kita. Ya. Kalau dia kematiannya dibangkit untuk membayar hutang dosa manusia, hutang kematian manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa. Dia akan dibangkitkan dari kematiannya untuk diberikan rumah Bapa di surga. Tetapi kalau orang-orang yang di luar Kristus, kematiannya harus mengalami penghukuman. Ya, Yesus mengalami mati untuk membayar hutang dosa. Gitu. Terus sekian, terima kasih. Saya harus terima telepon. Jadi tambahkan dikit lagi ya kawan. Saya tambahkan dikit lagi brother, sebentar. Jadi supaya kita mengulang-ulang ajaran yang biblikal ini. Jadi begini. Jadi marilah jangan kita berfokus hanya di dalam kematiannya. Kenapa sih Tuhan bisa mati? Kenapa sih Tuhan bisa mati? Bukan di situ poinnya. Poinnya adalah kenapa dia harus mati. Dia mati untuk menggantikan kita yang seharusnya mati. Karena upah dosa maut, tetapi kasih karunia lah hidup yang kekal. Ya, dalam Kejadian 2 ayat 17, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi satu jangan kau makan, mati. Ancamannya adalah dosa itu adalah hutang darah yang harus dibayar. Makanya Tuhan kita perlu datang dengan berdarah dan bertubuh. Di mana Tuhan itu datang dengan tubuhnya sendiri, saudara lihat bahwa di dalam Ibrani 10 ayat 5-10, di mana dia berdarah, Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Jadi dia bawa tubuh dan darahnya sendiri. Jadi janganlah seperti Elang, seperti Dalton bilang kalau tidak ada tubuhnya Maria, tidak ada tubuhnya Yesus. Waduh, ini mengerikan sekali kawan-kawan. Jadi mari kita di sini, kita selalu katakan apa yang dilakukan oleh Yesus men-take over kita. Kenapa dia harus mati untuk menggantikan kita seharusnya mati? Kenapa dia harus terkutuk di dalam Galatia 3:17 yang seharusnya kita yang terkutuk dia gantikan kita menjadi kutuk? Kenapa